Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilam Cahya Mutiara Suranda. Saya dari Program Studi Tadus Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya dengan nomor induk mahasiswa 272000009. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai interaksi, dan video ini akan menjadi salah satu pemenuhan dari ujian tengah semester pada mata kuliah Ekologi Hewan. Jadi interaksi ini merupakan sesuatu yang dapat kita lihat atau kita amati di lingkungan sekitar kita maupun di alam liar. Nah, makhluk hidup yang ada di alam itu tidak akan ada yang bisa hidup sendiri atau bertahan hidup sendiri, sehingga akan ada yang namanya rasa membutuhkan atau rasa saling membutuhkan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain, dan itulah yang dinamakan dengan interaksi. Adapun interaksi antara makhluk hidup yang sangat erat sehingga membuat sebuah hubungan yang khas di antara mereka, itulah yang dinamakan dengan simbiosis. Dan interaksi ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu interaksi interspesifik, dan yang kedua itu interaksi intraspesifik. Untuk interaksi interspesifik ini, di mana persaingan yang melibatkan antara organisme dengan spesies yang berbeda. Sedangkan untuk intraspesifik itu melibatkan persaingan yang terjadi antara organisme dengan satu spesies yang sama. Kemudian, kedua interaksi ini juga terjadi pada dua makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Namun pada video kali ini saya akan membahas pada interaksi yang terjadi pada hewan. Jadi kedua interaksi tersebut akan dibagi lagi, di mana interaksi interspesifik itu ada yang namanya mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan predatorisme. Kemudian penjelasan daripada masing-masing macam interaksi tersebut, di mana mutualisme itu adalah interaksi yang saling menguntungkan. Yang kedua itu komensalisme, di mana interaksi ini yang satu itu akan mengalami keuntungan, sedangkan organisme satunya lagi itu tidak akan mengalami keuntungan maupun kerugian. Selanjutnya itu ada parasitisme, di mana parasitisme ini tentunya akan merugikan salah satu pihak organisme, di mana yang satunya itu untung dari organisme yang satunya, sedangkan yang satunya lagi ini akan mengalami kerugian. Dan yang terakhir itu ada predatorisme, di mana ini adalah interaksi yang akan melibatkan perburuan, sehingga akan memangsa makhluk hidup yang lainnya. Dan yang kedua ada dari interaksi intraspesifik, di mana terbagi menjadi tiga, yaitu amensalisme, kanibalisme, dan kompetisi. Di mana amensalisme ini hubungan antar makhluk hidup yang merugikan salah satu organisme, sedangkan salah satunya itu tidak rugi maupun tidak untung. Nah, untuk yang kedua yaitu kanibalisme, di mana mereka akan membunuh sesama mereka untuk mereka jadikan sebagai sumber daya mereka. Namanya saja itu kanibalisme, seperti yang sering kita dengar pada istilah manusia kanibal, di mana manusia kanibal ini adalah manusia yang memakan manusia. Yang terakhir itu ada kompetisi, di mana ini adalah persaingan makhluk hidup sesama spesies yang memperebutkan sumber daya untuk agar dapat mereka bertahan hidup. Sesuai dengan pengertian interaksi tadi, di mana interaksi tersebut terjadi di lingkungan sekitar kita, maka saya akan mengambil contoh interaksi yang ada di lingkungan sekitar saya. Di sini saya menyediakan ikan dan juga dua kucing, di mana ini adalah salah satu dari interaksi kompetisi. Dapat dilihat bahwa kucing yang mana duluan mendapat ikan, maka dialah yang mendapatkan sumber daya tersebut. Nah, dapat dikatakan kompetisi ini sebagai persaingan makhluk hidup yang spesiesnya sama untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Selanjutnya saya masih menggunakan kucing sebagai contoh dari interaksi ini, di mana terdapat kutu pada tubuh kucing yang menandakan adanya interaksi parasitisme. Karena apa? Kutu pada tubuh kucing dapat menyebabkan kucing ini mengalami yang namanya infeksi kulit seperti korengan. Jika dibiarkan lama-lama, maka kutu ini akan semakin banyak. Nah, itu adalah kedua contoh dari dua interaksi yang ada di lingkungan sekitar saya.
Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan atau terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.